Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Yang saya hormati Bapak Sekjen, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi. Bapak Ibu yang kami hormati dan saya banggakan, BPMD dari seluruh provinsi di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Bali, dan seluruh Kalimantan, Bapak Ibu DPMD Kabupaten, seluruh wilayah yang tadi saya sebutkan, terima kasih. Pertama dan utama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua, kita diberikan sehat. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih karena ada perhatian dari Bapak Ibu untuk memenuhi undangan Bapak Menteri, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita bisa bersama-sama mendiskusikan hal yang sangat penting bagi kelangsungan dan sekarang dirasakan oleh negara dan masyarakatnya, yaitu tentang penanganan COVID-19. Bapak Ibu yang kami hormati, kami berharap Bapak Ibu sudah membaca beberapa hal terkait dengan peraturan perundang-undangan. Jadi Bapak Menteri nanti akan memberikan penjelasan yang terkait dengan perubahan Permendes nomor 6 tahun 2020, yaitu perubahan Permendes 11 tahun 2019. Jadi itu. Dan itu adalah mengakomodir dari Perpu nomor 1 tahun 2020 dan sekaligus juga Kepres 12 tahun 2020. Untuk mempersingkat waktu, nanti kita atur, jadi Pak Menteri akan memberikan penjelasan, berikutnya nanti kami akan menentukan beberapa kabupaten dan provinsi terutama untuk memberikan tanggapan dan saran yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan di daerah masing-masing. Kami sudah mengeluarkan SE nomor 8 tanggal 24 Maret yang lalu. Pasti Bapak Ibu sudah menerima dan sudah memahami tentang hal itu, sehingga ini akan lebih memperjelas sebenarnya kaitannya dengan peraturan perundang-undangan. Demikian untuk sebagai awalnya, sehingga kami mengharapkan perhatian Bapak Ibu untuk menerima dan mendengarkan penjelasan dari Bapak Menteri. Demikian, dan kami mengharapkan yang terhormat Pak Menteri untuk bisa menyampaikan tentang penjelasan dimaksud. Kami persilakan Pak Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Kepala Badilatvo, Pak Dirjen, Pak Sekjen, para Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, wilayah Bali dan Kalimantan, serta Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Kota, seluruh wilayah tersebut, beserta sahabat-sahabat tenaga pendamping profesional tingkat provinsi di wilayah yang saya sebut tadi, tingkat kabupaten dan kecamatan, serta pendamping lokal desa. Mudah-mudahan pagi hari ini semua dalam keadaan sehat, sejahtera, dan senantiasa dalam perlindungan dan karunia Allah Tuhan Yang Maha Esa. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, sebagaimana kita maklumi, Bapak Presiden, Pak Jokowi, sudah mengeluarkan Kepres nomor 12 tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam sebagai bencana nasional.
Jadi penetapan bencana non alam penyebaran COVID-19. Kalau mau lengkapnya, penetapan bencana non alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. Ini penting untuk saya sampaikan lebih dulu untuk memahami posisi kita hari ini bagaimana. Kondisi kita hari ini bagaimana. Jadi posisi kita, kondisi kita hari ini berdasarkan Kepres 12 adalah bencana alam nasional akibat penyebaran COVID-19. Dan kita maklumi bahwa ini bukan hanya dialami oleh Indonesia, tapi seluruh dunia. Sudah terakhir, data terakhir sudah 217 negara sedunia yang terdampak penyebaran COVID-19. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan, kemudian terkait dengan kebijakan Kementerian Desa, sebagaimana sudah dimaklumi beberapa waktu yang lalu, saya sudah mengeluarkan surat edaran nomor 8 tahun 2020 tertanggal 24 Maret. Ada dua hal yang menjadi skala prioritas penggunaan dana desa berdasarkan SE nomor 8, yaitu padat karya tunai desa untuk ketahanan ekonomi, untuk daya beli warga desa, dan pencegahan penanganan COVID-19 untuk sektor kesehatannya. Dua-duanya sudah kita sosialisasi dan saya yakin sudah mulai diimplementasikan di wilayah masing-masing desa. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa dua hal itu harus tetap jalan, utamanya terkait dengan pencegahan dan penanganan COVID-19. Pencegahan dan penanganan COVID-19 perlu saya tegaskan, yang pertama adalah pembentukan relawan desa lawan COVID-19 di tingkat desa. Bapak Ibu sekalian dan sahabat-sahabat yang saya banggakan, masalah nama boleh apa saja, boleh menggunakan kearifan lokal, tetapi semangat relawan harus menjadi ruh dari kerja relawan. Yang kedua, semangat gotong royong harus menjadi bagian penting di dalam kita melakukan tugas-tugas sebagai relawan. Nah, masalah mau nama apa saja silakan, yang penting semangatnya adalah semangat gotong royong dan semangat kerelawanan. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan, apa tugas relawan desa lawan COVID-19 sebagaimana di dalam SE nomor 8 dan juga protokol relawan desa lawan COVID jelas sekali di sana. Yang pertama adalah, saya hanya mengingatkan saja, review ulang. Yang pertama adalah terkait dengan edukasi, sosialisasi ini penting supaya warga masyarakat desa paham betul bahwa COVID-19 itu bahaya dalam penyebaran, tapi jangan panik. Intinya itu, pentingnya sosialisasi dan edukasi adalah memahamkan bahwa COVID-19 adalah sebuah virus yang penyebarannya cepat banget, bahayanya cukup tinggi, tapi jangan panik. Karena banyak hal yang bisa dilakukan untuk mencegah penyebaran. Misalnya, physical distancing, menjaga jarak, ini penting. Menghindari kerumunan, jangan lagi, nggak boleh lagi ada kerumunan. Dan alhamdulillah semua tokoh agama sudah memberikan contoh dan himbauan kepada seluruh pemeluk agama untuk tidak melakukan berbagai bentuk peribadatan yang mengharuskan terjadinya kerumunan. Contoh, Jumatan, kemudian mungkin nanti sholat taraweh, kemudian peribadatan di gereja-gereja, ini sudah dihimbau oleh tokoh agamanya masing-masing untuk tidak dilaksanakan sementara waktu sampai situasi nanti mereda dan pulih kembali. Nah, itu contoh-contoh yang harus terus dilakukan sosialisasi, pemahaman, dan edukasi. Termasuk bagaimana cara pencegahannya. Tadi pakai masker, physical distancing, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Boleh menggunakan bahasa hand sanitizer, tapi kalau bahasa itu terlalu sulit dipahami,
bikin aja sabun, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Justru menurut beberapa ahli, sabun itu jauh lebih cepat menghilangkan virus COVID-19. Yang penting airnya mengalir. Nah itu contoh-contoh. Yang kedua, tugas relawan desa lawan COVID adalah melakukan identifikasi, inventarisasi, dan penyiapan ruang untuk isolasi desa. Saya berharap isolasi tingkat desa ini betul-betul dipersiapkan untuk kepentingan kenyamanan, ketenangan, dan kewaspadaan masyarakat desa. Supaya apa? Supaya tidak ada kesalahan memahami terhadap misalnya contoh istilah ODP, orang dalam pemantauan. Ini banyak yang salah memahami. ODP seakan-akan sudah terkena, padahal ODP itu belum apa-apa. Di atas ODP masih ada lagi yang namanya PDP, pasien dalam pengawasan. Itu juga belum tentu kena COVID-19, cuma gejalanya saja ada yang sama. Misalnya batuk, tenggorokan kering, napas agak tidak teratur. Nah, itu tanda-tanda COVID. Tetapi tidak semua orang yang sakit seperti itu pasti COVID. Maka disebut PDP, pasien dalam pengawasan. Sementara masyarakat kita sudah menganggap kalau PDP itu sudah COVID. Nah, ini juga perlu dipahamkan. Nah, kembali ke urusan ruang isolasi desa. Ruang isolasi desa diperuntukkan warga yang ODP, orang dalam pengawasan, bukan untuk PDP. Ini juga harus dipahamkan. Ada sebagian warga yang keberatan misalnya, tempat di sampingnya digunakan untuk ruang isolasi, pada menganggap bahwa itu sudah penyakit. Bukan, ODP itu gejala saja baru kecil, tetapi penting untuk diisolasi. Bahkan ada yang tanpa gejala. Contoh, pemudik, ini contoh aja, tidak semua pemudik seperti ini. Contoh, pemudik dari Jakarta, Jabodetabek. Kalau dari manapun pemudik hari ini oleh pemerintah sudah disebut sebagai ODP. Nah, supaya apa? Supaya warga desa tenang, maka semua pemudik nantinya, tapi mudah-mudahan tidak banyak, atau bahkan semua menunda mudik, itu akan sangat menguntungkan warga desa. Nah, nanti isolasi di tingkat desa. Seharusnya ODP itu yang mudik melakukan isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. Itu seharusnya. Tetapi kita akan memahami betul bahwa tidak semua rumah di desa, termasuk desa saya sendiri, tidak semua rumah itu ada kamar yang cukup. Rumahnya cukup besar misalnya di desa saya, tapi kamarnya cuma satu. Padahal isolasi mandiri itu tidak boleh ketemu siapapun, harus menjadi di kamar, makanan dikirim dari luar. Nanti kalau sudah 14 hari, dilakukan tes, ternyata tidak ada gejala-gejala dan tesnya juga negatif, baru dia lepas dari ODP. Nah, ODP itu belum apa-apa. Nah, makanya kenapa desa perlu menyiapkan ruang isolasi untuk mengantisipasi warga desa yang rumahnya tidak memungkinkan untuk melakukan isolasi mandiri. Nah, itulah yang saya harapkan untuk segera yang belum dan yang sudah saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillah dari data di Kementerian Desa sudah cukup banyak desa-desa yang mempersiapkan ruang isolasi tingkat desa. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan, selain itu tugas relawan desa lawan COVID adalah melakukan pemantauan terhadap warga desanya masing-masing. Apakah ada warga desa yang rentan sakit kronis atau rentan sakit menahun? Apakah ada warga desanya yang mengalami gejala-gejala? Ini terus dipantau. Nah, juga mengantisipasi mobilisasi warga desa. Makanya dihimbau membentuk namanya pos jaga desa di gerbang-gerbang desa. Cukup satu gerbang saja yang kasih pos. Supaya apa? Supaya memberikan rasa nyaman kepada seluruh warga desa. Kalau ada orang
pada tamu dari luar daerah datang, warga desa nyaman. Karena apa? Karena sudah ditanyai oleh pos jaga desa. Sudah dicek kesehatannya, pakai termometer suhu badan. Satu saja nggak apa-apa, nggak usah banyak-banyak. Setelah dipakai, dicuci pakai alkohol. Nanti dipakai lagi, cuci lagi, tidak ada masalah. Yang penting dicuci. Disiapkan tempat cuci tangan dan seterusnya di posko jaga desa. Ini penting supaya warga masyarakat desa aman, merasa nyaman, terlindungi. Nah, termasuk juga untuk warga desa yang keluar masuk. Misalnya ada warga desa yang mau keluar, harus daftar di pamit di pos jaga. Maksudnya apa? Supaya diketahui mau kemana. Kenapa kok harus diketahui mau kemana? Mengantisipasi siapa tahu mau ke daerah yang sudah sangat merah. Nah, pos jaga desa kan tahu dari Badan Daerah Penanggulangan Bencana, dari dinas kesehatan, tentu tahu daerah-daerah yang sudah sangat berbahaya untuk dikunjungi. Nah, kalau ada warga desa yang mau menuju ke daerah itu, bisa disarankan untuk ditunda. Itu pentingnya pos jaga desa. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, selanjutnya poin kedua di dalam penetapan prioritas anggaran penggunaan dana desa, yaitu padat karya tunai desa. Perlu saya pertegas, padat karya tunai itu di mana-mana ada. Ada di PUPR, ada di Kementerian Pertanian, ada di Kementerian Ketenagakerjaan. Tetapi padat karya tunai desa itu hanya ada di desa. Padat karya tunai desa prinsipnya adalah dalam pelaksanaannya melibatkan pertama kelompok warga miskin, kedua yang penganggur atau setengah penganggur, yang ketiga kelompok marginal lainnya. Mereka-mereka ini menjadi bagian penting dari padat karya tunai desa. Itulah makanya di dalam menganggarkan program padat karya tunai desa, komponen upah harus lebih besar dari komponen non-upah. Itu bedanya padat karya tunai desa dengan swakelola. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan, yang terakhir, yang ketiga, terkait dengan prioritas penggunaan dana desa, sebagaimana dituangkan di dalam Permendes nomor 6 tahun 2020, sebagai bentuk perubahan atas Peraturan Menteri Desa nomor 11 tahun 2019. Saya yakin semua sudah tahu, sudah dengar. Apa itu? Yaitu dana desa bisa digunakan untuk bantuan langsung tunai. Karena apa? Karena darurat bencana non alam. Nah, sehingga tiga hal tadi, sektor kesehatan tertangani, sektor ketahanan ekonomi tertangani, ditambah lagi terkait yang sektor ketahanan ekonomi tambah lagi dengan bantuan langsung tunai bersumber dari dana desa. Di sana jelas Bapak Ibu sekalian, sasarannya siapa? Sasarannya adalah warga miskin yang belum terdaftar dimanapun. Belum masuk di PKH, belum masuk di kartu prakerja, belum masuk mereka yang dapat bantuan pangan non tunai. Jadi warga miskin yang belum terdaftar. Yang kedua, warga miskin yang kehilangan sumber penghasilan. Sudah belum terdaftar, sumber penghasilannya hilang. Atau warga miskin yang di tempatnya ada anggota keluarga memiliki penyakit menaun atau penyakit kronis. Intinya, mereka-mereka warga desa yang kelompok miskin dan belum mendapatkan fasilitas jaring pengaman sosial dari pemerintah, itulah yang masuk menjadi sasaran BLT dana desa. Bagaimana untuk mengukurnya? Ukuran kemiskinan itu memang relatif hari ini, apalagi situasi seperti ini. Sekarang ini Bapak Ibu sekalian, ada yang namanya mendadak miskin. Kalau dulu ada film atau sinetron mendadak kaya, sekarang banyak orang mendadak miskin. Mendadak miskin dalam artian yang sebenarnya, ada mendadak miskin karena ngaku-ngaku mendadak miskin.
Nah ini yang harus dipisah, harus dipilah. Yang masuk kategori penerima BLT dana desa adalah yang mendadak miskin betulan. Contohnya kehilangan sumber penghidupan. Kemarin punya warung makan, banyak pengunjungnya dekat pasar. Sekarang tutup pasarnya, akhirnya warungnya juga harus tutup. Karena apa? Karena tidak ada yang berkunjung. Kenapa? Dampak COVID-19. Kemarin punya pekerjaan tetap meskipun gajinya harian. Hari ini hilang semua. Itulah yang saya maksud mendadak miskin. Itu menjadi bagian dari penerima yang memiliki kelayakan untuk menerima BLT, bantuan langsung tunai dana desa. Nah, itulah yang harus didata. Siapa yang mendata? Relawan desa lawan COVID-19 yang ketuanya Bapak Kepala Desa sendiri, wakilnya Ketua BPD, anggotanya seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, kemudian juga para pendamping yang ada di desa, pendamping lokal desa, pendamping PKH, penyuluh pertanian, dan seterusnya masuk di dalam sebagai anggota relawan desa lawan COVID-19. Mereka yang kita harapkan membantu mendata dengan basis RT atau RW atau sebutan lain. Pokoknya dalam skop yang lebih kecil dari desa. Supaya memudahkan di dalam pemetaan. Nah data-data yang sudah masuk setelah proses verifikasi dan macam-macam di tim pendata, dibawa ke musdes khusus. Musyawarah desa yang khusus digelar untuk melakukan verifikasi dan menyetujui calon-calon penerima BLT yang bersumber dari dana desa. Kenapa harus dibawa ke musdes? Supaya tidak timbul fitnah. Kasihan Bapak Kepala Desa, kalau nggak ada musdes nanti dikira data-data itu isinya keluarganya kades. Kasihan perangkat desa. Nah itulah makanya pentingnya musdes supaya transparan. Nah setelah hasil musdes dengan berita acara yang sudah disiapkan oleh aparat desa, maka daftar calon penerima BLT dana desa itu disahkan ditandatangani oleh kepala desa. Terus dikirim ke pemerintah kabupaten kota untuk diverifikasi dan dievaluasi. Tetapi untuk pemerintah kabupaten kota kita batasi waktunya 5 hari kerja. Supaya apa? Supaya tidak berlama-lama. Kenapa tidak boleh berlama-lama? Ini kondisi darurat. Semuanya serba darurat. Bapak Presiden memerintahkan agar BLT dana desa sudah bisa cair dan dinikmati oleh warga yang terdampak bulan April ini. Nah, disitulah maka ditegaskan di Permen nomor 6 tahun 2020, berapa sih besaran dana desa yang diberikan? Besarannya 600.000 per keluarga yang berhak menerima. Selama kapan? Selama 3 bulan. Jadi BLT dana desa ini hanya berlaku 3 bulan. Bulan April, bulan Mei, dan bulan Juni. Dengan terus kita berdoa dan berusaha, mudah-mudahan bulan Juni sudah selesai. Juli sudah kembali normal. Allahumma amin. Nah itu yang kita harapkan dan terus kita doakan. Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan, terkait dengan penyerahan BLT ini langsung oleh Kepala Desa beserta aparat pemerintah desa, karena memang sumber BLT dana desa BLT ini adalah dana desa. Jadi manajemennya sama dengan manajemen dana desa yang lain-lain. Nah penyerahannya saya berharap, sangat berharap untuk diberikan dalam bentuk non-tunai. Supaya apa? Supaya kepala desanya enak, nggak usah sibuk mikir pertanggungjawaban sulit-sulit. Karena kalau non-tunai itu kan jelas, kepadanya siapa, rekeningnya, jam berapa dikirim, oleh siapa, dan seterusnya mudah. Tinggal memasukkan dalam laporan. Itu harapan tinggi kita. Kenapa? Karena nanti pada saatnya saya akan buat kebijakan pengelolaan dana desa harus semua non-tunai. Tapi, namun, biasa
kita harus paham situasi dan kondisi. Kalau betul-betul tidak mungkin menerapkan non-tunai, ya sudah, gimana lagi ya, monggo pakai tunai juga boleh. Tapi ikhtiar dulu, upaya dulu. Bagaimana dengan perbankan? Kita sudah minta Himbara, Himpunan Bank Negara, BRI, BNI, Mandiri, dan lain-lain untuk memfasilitasi. Kalau perlu nggak usah bayar, buka rekening. Sekarang rekening kan tidak harus ada bukunya. Cukup lewat HP sudah bisa punya rekening. Nah berarti kan nggak usah bayar, nggak usah riwa-riwi ke kantor bank dan seterusnya. Pencairan juga bisa di desa, banyak sekarang untuk melakukan pencairan di desa. Nah supaya juga memudahkan untuk belanja. Itu kalau non tunai. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin ada beberapa pertanyaan yang muncul. Bagaimana Pak Menteri kalau duit yang 600.000 per keluarga itu diratakan, biar banyak yang merasakan. Mohon maaf, tidak boleh. Jadi 600.000 ya harus dikasihkan 600.000 per keluarga. Nah ini banyak datanya yang harus ditangani oleh desa, dananya nggak cukup, koordinasikan dengan pemerintah kabupaten kota. Kalau ternyata betul-betul pemerintah kabupaten kota tidak punya anggaran, batasan maksimal bisa dilewati asal persetujuan bupati atau wali kota. Sebagaimana dimaklumi Bapak Ibu dan sahabat-sahabat sekalian, pengalokasian dana desa untuk bantuan langsung tunai itu ada gridnya. Desa yang dana desanya kurang dari 800 juta, cukup mengalokasikan 25% untuk bantuan langsung tunai. Desa yang dana desanya di atas 800 juta sampai 1,2 triliun mengalokasikan 30% dana desa menjadi bantuan langsung tunai. Desa yang dana desanya di atas 1,2 triliun, 2 miliar mengalokasikan 35%. Nah, batas maksimal ini bisa dilewati ketika memang datanya valid, memang betul-betul keluarga miskinnya banyak, kemudian pemerintah kabupaten kota tidak mampu mengcover itu. Nah silakan asal ada persetujuan pemerintah kabupaten kota. Kemudian mungkin ada pertanyaan lagi, bagaimana Pak Menteri dengan APBDes? APBDes silakan segera direvisi, merujuk pada Permendagri nomor 20 tahun 2018. Di sana sudah diatur. Mudah-mudahan ada penjelasan lebih jelas lagi nanti dari Kemendagri kita lagi koordinasi. Nah, kenapa harus direvisi? Ya, baik yang karena memang dana desa fokus untuk 3 hal tadi. Sehingga isinya APBDes nantinya setelah revisi yaitu pencegahan dan penanganan COVID-19, padat karya tunai desa, dan BLT. Cuma 3 ini aja. Nah makanya yang sudah cair pun segera direvisi, meskipun dananya yang sudah cair sudah terpakai, tidak apa-apa yang sudah terpakai. Yang diatur di APBDes adalah yang belum terpakai. Nah bagaimana ketika dana tadi sudah terpakai dalam revisi APBDes, tetap masuk tidak apa-apa, tapi dananya sudah keluar, itu aja. Nggak usah sulit-sulit, yang penting semua bisa dilihat, dibuktikan, dan seterusnya. Sehingga tidak perlu takut-takut ada masalah. Yang paling membahayakan itu kan kalau terjadi manipulasi, itu aja. Kalau tidak ada manipulasi, tidak ada niat jelek, dan kemudian bisa membuktikan bahwa duit digunakan sebenarnya untuk hal yang sesuai dengan aturan, ya dibuktikan dengan itu selesai sudah. Nggak usah terlalu takut-takut dengan itu. Yang perlu ditakuti adalah ketika ada kerentek niat untuk memanipulasi. Ini yang harus ditakuti, bukan yang lain. Takut pada dirinya sendiri, jangan sampai dirinya punya niatan itu. Ini yang tolong disosialisasikan betul kepada Bapak Kepala Desa di wilayah masing-masing, dipahamkan betul. Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang saya banggakan, kemudian terkait dengan percepatan pencairan dana desa, kita terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan
Mudah-mudahan hari ini misalnya ada beberapa laporan terkait dengan lamanya waktu di KPPN. Ada yang 5 hari baru cair, ada yang seminggu. Kita sudah sampaikan ke Kementerian Keuangan untuk dilakukan percepatan. Sebenarnya kan KPPN tidak harus kemudian melakukan penelaahan ulang. Karena apa? Syarat pencairan dana desa itu jelas sekali menurut PMK, Peraturan Menteri Keuangan. 1, ada Perbub yang mengatur tentang dana desa. Yang kedua, ada kuasa pemindah bukuan dari RKUD ke RKDes, rekening kas desa. Kemudian yang ketiga, APBDes-nya sudah dievaluasi oleh pemerintah kabupaten. Sebenarnya 3 hal itu saja yang menjadi syarat pencairan dana desa. Tetapi ada beberapa laporan ngendon di KPPN, ada yang beberapa hari. Ini sudah kita koordinasikan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya pikir itu yang perlu saya sampaikan. Tentu saya yakin ada berbagai hal yang perlu diklarifikasi, yang perlu ditanyakan. Silakan, tadi sudah akan disampaikan ada kesempatan untuk memberikan feedback balik. Yang pasti saya berharap Bapak Ibu, para kepala dinas, sahabat-sahabat, para tenaga pendamping profesional untuk serius betul melakukan pendampingan kepada kepala desa, kepada perangkat desa agar terjadi percepatan di dalam penanganan COVID-19, percepatan di dalam perubahan APBDes, percepatan di dalam penyaluran BLT, percepatan di dalam pendataan dengan validitas yang tinggi, dan insya Allah atas semua usaha kita, semua langkah-langkah yang kita lakukan dengan senantiasa diniatkan untuk kepentingan kemanusiaan, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Esa senantiasa memberkati kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri, Bapak Ibu yang kami hormati, dan pada kesempatan ini saya juga menyapa teman-teman tenaga profesional ternyata juga hadir dan banyak sekali juga mengikuti acara ini. Pada kesempatan yang baik ini juga kami mengharapkan ada beberapa masukan dan tanggapan sehingga kita nanti bisa saling mendiskusikan, dan waktunya sangat sedikit karena jam 11 ini Bapak Menteri akan hadir dalam ratas, sehingga kami membatasi ada 4 penanya yang sudah mendaftarkan kepada kami. Yang pertama adalah Provinsi Bali, yang kedua adalah NTB, yang ketiga adalah Mahakam Hulu, Kalimantan Timur, dan Kabupaten Belu, NTT. Kami persilahkan dari Provinsi Bali. Namun demikian, bagi Bapak Ibu provinsi dan kabupaten yang lain, jangan kecewa karena kami juga menyediakan call center di nomor 15.040. 15.040. Jadi Bapak Ibu bisa menghubungi nanti kalau misalnya tidak sempat untuk berdialog dengan Pak Menteri. Kami berikan kesempatan yang pertama ke Provinsi Bali, kami persilakan. Tolong nanti sebutkan nama dan jabatan, langsung berkenalan dengan Pak Menteri. Kami silakan, Bali. Bali putus, oke. Lanjut ke NTB untuk mempersingkat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan banggakan Bapak Menteri Desa dan Bapak Sekjen dan seluruh peserta video conference Menteri Desa yang saya muliakan. Perlu kami laporkan Pak Menteri bahwa kami di Nusa Tenggara Barat sesuai dengan surat edaran nomor 8 dan surat edaran nomor 11 terkait penggunaan dana desa, yaitu yang kedua PKTD dengan pencegahan COVID-19,
alhamdulillah kami sudah laksanakan dan sudah sosialisasi Pak Menteri. Kemudian berikutnya terkait perubahan Permendes nomor 11 tahun 2011, yaitu Permendes nomor 6 2020 tentang BLT, sesuai dengan pengarahan dengan yang disampaikan oleh Bapak Menteri tadi, alhamdulillah kami sudah pahami. Dan ini kami di NTB, kami sedang sosialisasi kepada semua kepala desa dan melalui pendamping-pendamping desa yang ada di kabupaten, kecamatan, dan desa. Dan alhamdulillah kami secara integrasi bersama-sama sudah melaksanakan kepada semua kepala desa. Dan hasilnya perlu kami laporkan kepada Bapak Menteri bahwa untuk penyaluran dana desa yang ada di Nusa Tenggara Barat sampai saat ini berdasarkan data dari kabupaten, ini sudah mencapai 681 desa Pak Menteri atau lebih kurang 72,83%. Sedangkan untuk khusus penggunaan penyaluran dana desa untuk melawan COVID ini sudah lebih kurang 766 desa dan yang lainnya sedang berjalan. Dan ini untuk relawan berdasarkan data sampai kemarin itu lebih kurang 18.178 orang dan ini masih bertambah lagi atau sekitar 76,98%. Dan perlu kami laporkan kepada Pak Menteri, sebagaimana yang disampaikan tadi, alhamdulillah dari 14 kriteria sesuai dengan surat edaran Menteri yang berasal dari Kemensos itu, ini memang ada beberapa yang dianggap berat oleh masyarakat kita di desa dari 14 kriteria. Nah ini pertanyaannya adalah, apakah yang 14 kriteria ini bisa dikurangi oleh relawan yang ada di desa, yang telah dibentuk di desa itu atau tidak Pak Menteri? Mungkin nanti bisa jadi yang tadinya kan minimal 9, mungkin bisa jadi 7 atau 4. Nanti itu diklasifikasi oleh relawan-relawan desa yang telah kita bentuk. Jadi kami laporkan kami di desa, semua yang ada di desa di provinsi sebanyak 995 desa, sudah semua ada relawannya Pak Menteri. Termasuk tempat-tempat isolasi sudah disediakan, ada di balai desa dan juga ada di desa-desa warga. Kemudian berikutnya Pak Menteri, yang perlu ada pertanyaan dari masyarakat kami di Nusa Tenggara Barat, ini terutama masalah rekening. Memang kami pahami apa disampaikan oleh Pak Menteri tadi bahwa sudah berkoordinasi dengan semua bank-bank yang terkait. Tetapi kadang-kadang faktanya di bawah ini banyak, ini nanti diminta untuk harus ada saldo. Sementara warga hanya mendapatkan 600. Ini perlu betul-betul menjadi supaya pasti, supaya masyarakat paham bahwa itu tidak perlu ada saldo kalau menggunakan rekening. Karena di masyarakat kita banyak yang tidak punya rekening. Kalau yang sudah punya rekening no problem Pak. Tapi yang kebanyakan warga kita di desa-desa ini yang belum punya rekening, sehingga pertanyaannya supaya ada kepastian bahwa itu tidak perlu ada pembayaran administrasi atau saldo yang di rekening. Ini beberapa hal mungkin yang dapat kami sampaikan dengan pertanyaan oleh masyarakat kami Pak Menteri. Mungkin kalau ada kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Azhari. Oke, siap. Bali, bagaimana Bali? Kami harapkan Bali belum. Oke, kalau gitu kita bergerak ke Kaltim, jadi Kabupaten Makamulu. Silakan Kabupaten Makamulu. Dan persiapan untuk Kabupaten Belu. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini dengan Pak Menteri. Ya, perkenalkan Pak Menteri, saya asisten 1 karena Bapak Bupati juga sedang ada kegiatan lain. Kami ditugaskan untuk mengikuti
Fitcon ini. Ada beberapa hal yang kami mau sampaikan terkait dengan kondisi di daerah kami. Untuk diketahui, daerah kami adalah Kabupaten Baru yang berada di ujung Sungai Mahakam, perbatasan dengan Malaysia. Kondisinya rata-rata memang masih tidak seperti daerah-daerah atau kampung-kampung desa-desa lain di Indonesia. Kita masih dalam kondisi yang sangat jauh di bawah harapan. Nah, pertama yang ingin kami tanyakan atau kami minta mohon arahan, ada beberapa kriteria untuk yang digunakan yang tidak bisa diaplikasikan ke tempat kami. Jadi, bolehkah kami memodifikasi supaya bisa mengcover calon-calon atau rumah tangga yang bisa menjadi penerima? Sebagai contoh, ada satu kriteria di mana lantai rumah dari tanah. Sedangkan di Makamulu karena fluktuasi air sungai juga cukup tinggi, sering naik, sering turun, maka kebanyakan rumah penduduk itu rumah panggung terbuat dari kayu, sehingga tidak ada rumah di bawah tanah atau di atas tanah persis. Nah, sehingga kalau mengikuti kriteria yang ditetapkan, ini tentu tidak akan bisa menjadi subjek atau sasaran dari kegiatan. Karena itu mohon jika diperbolehkan kriteria ini tidak dipakai di Makamulu, kami sudah tahu persis sebenarnya, walaupun lantai kayu, kita tahu mana keluarga-keluarga yang miskin. Itu yang pertama. Terus yang kedua, aksesibilitas di daerah atau di kampung, kami istilahnya kampung Pak, bukan desa di sini. Jadi tidak seperti daerah lain. Tidak tersedia bank sampai ke ujung wilayah. Nah, karena itu kami mohon arahan, mohon pendapat, mungkinkah kami melakukan pembagian uang ini tidak dengan non tunai, tapi ada mekanisme yang sebagian mungkin bisa dilakukan dengan tunai, karena memang tidak mungkin dilakukan transfer secara non tunai. Itu yang kedua. Yang ketiga, kami ingin melakukan penundaan waktu, Pak Menteri, karena penundaan waktu penyaluran, karena sesuai edaran harus dilakukan bulan April. Tapi kami masih mencoba untuk menghitung-hitung lagi, mengatur kembali dana kampung, sehingga perlu waktu tidak harus bulan April. Rencana kami di kabupaten ini paling cepat nanti semua, termasuk yang dari kementerian lain, akan kita mulai start pada bulan Mei. Kita saat ini sedang melakukan persiapan ke arah sana, termasuk memperkuat lagi kriteria di dalam pendataan, agar yang menerima betul-betul sesuai dengan yang kita harapkan. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, dan bisa jadi contoh dari yang lain, kami di sini sudah membuat satu lembaga yang menangani COVID, yaitu LPM. Nah, ini kita masukkan di dalam fungsinya adalah sebagai kawan di setiap kampung atau setiap desa yang bisa memfasilitasi proses ini. Ini yang mekanisme yang kami bentuk dan tidak mempengaruhi proses ini sesuai dengan ketentuan yang kami buat sendiri. Artinya gini, tidak mengganggu sistem yang dilakukan oleh pemerintah pusat, tapi justru malah bisa mempercepat atau mengefektifkan rencana pelaksanaan BLT ini. Demikian, Pak. Kira-kira yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi Bapak-Bapak ini semua yang terkait penanya tadi. Mohon maaf Bapak Ibu, ini karena waktu kami dua ini akan dijelaskan kepada Pak Menteri, akan ditanggapi secara langsung. Dan nanti kita lanjutkan pertanyaan dan kami nanti dengan Pak Sekjen untuk melanjutkan di sesi berikutnya. Kami berikan kesempatan yang terhormat Pak Menteri, kami monggo Pak Menteri. Terkait dengan kriteria. Jadi begini ya, kriteria itu hanya panduan. Yang terpenting
miskin. Nah, ketika ada 4 orang mengatakan, warga desa mengatakan keluarga itu miskin, ya sudah, masukkan aja. Nanti diverifikasi lagi di Musdes. Jadi nggak usah terlalu ribet. Seperti saya ceritakan tadi, mendadak miskin itu banyak. Contoh, ya rumahnya bagus Pak, ada keramik atau panggung kayu, lebih mahal dari keramik. Tapi nggak punya sumber penghasilan sama sekali, gara-gara COVID-19. Nggak punya aset yang bisa dijual untuk dimakan. Masa mau jual rumah untuk makan? Nah, itulah yang dimaksud dengan mendadak miskin. Masuk kriteria. Jadi ukurannya moral. Ya, kalau 4-5 orang mengatakan itu keluarga miskin dari kelompok pendata, ya masukkan aja. Nanti kan diverifikasi lagi di Musdes. Sehingga 14 kriteria itu hanya rambu-rambu. Yang penting dia belum dapat PKH, belum dapat prakerja, belum dapat bantuan pangan non tunai, dan kehilangan sumber penghasilan rutinnya. Kemudian terkait dengan non tunai, ikhtiarkan dulu Pak, diikhtiarkan dulu. Kalau memang tidak mungkin ya sudah, kita juga akan ikhtiar ke Bank Himbara, Himpunan Bank Negara, untuk memenuhi apa harapan Bapak tadi. Misalnya boleh tanpa saldo, tidak dipotong administrasi dan seterusnya. Akan kita sampaikan, mudah-mudahan bisa. Karena ini juga situasinya darurat. Karena begini Pak, ini penting untuk inklusi keuangan kita. Dan penting untuk ke depan, supaya pertanggungjawaban penggunaan dana desa, pertanggungjawaban APBDes itu menjadi lebih mudah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian LPM untuk melaksanakan tugas-tugas relawan tadi. Monggo silakan, boleh. Yang penting tetap masuk pada konteks relawan. Mau pakai nama apa, mau pakai lembaga yang ditarik ke situ, tapi tetap harus menjadi relawan COVID-19 dan ketuanya langsung kepala desa, dan prinsip kerjanya gotong royong. Saya pikir gitu, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya mohon maaf, saya jam 11 persis harus menghadiri rapat dengan Bapak Presiden, rapat kabinet. Sekali lagi saya doakan, kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan COVID-19 segera diangkat dari bumi Indonesia, dan bangsa Indonesia kembali seperti sedia kala, membangun dengan normal, berkehidupan dengan normal. Dan saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir dalam forum Fitcon ini senantiasa diberikan kesehatan. Semua keluarganya sehat, semua keluarganya sejahtera, semua keluarganya dalam karunia kenikmatan Allah Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri, dan mohon maaf Bapak Ibu sudah memberikan penjelasan, walaupun ini adalah belum semua harapan dari Bapak Ibu, karena belum semua bisa dijawab gitu ya, karena waktu ya. Oke, selamat jalan Pak Menteri. Kami mengundang Pak Sekjen hadir bersama kita semua dan melanjutkan beberapa hal yang terkait tadi, beberapa pertanyaan, terutama dari Mahakam Hulu tadi yang masih kurang adalah bagaimana kalau misalnya itu mundur sampai Mei. Monggo Pak Sekjen di sini. Dengan yang mungkin sudah daftar. Oke, kita lanjut saja. Nanti akan dijelaskan pada Pak Sekjen. Kami mengundang lagi dari Provinsi Bali dan Kabupaten Belu. Ini mana yang jaringannya bagus dan siap? Kami persilakan. Oke, kalau gitu Bu Leleng, silakan Bu Leleng, mewakili Bali. Terima kasih, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sekjen, yang saya hormati, Pak Direktur, kemudian Pak Balitbangko, kemudian teman-teman ya, kepala BPBD yang ikut tergabung dalam Fitcon ini. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan.
menindaklanjuti terkait dengan BLT. Kami ada usul saran. Pertama terkait dengan BLT karena di desa sudah punya BUMDes, bagaimana proses transfer pemberian BLT itu dapat dilakukan oleh BUMDes. Karena BUMDes itu milik desa, sehingga harapan kita dana-dana terkait dengan BLT nggak lagi lewat bank. Jangan ribet lagi, karena uangnya sudah ada di desa. Jadi dari desa, bawa ke BUMDes, nanti BUMDes akan mendistribusikan. Itu satu, Pak. Kemudian terkait dengan apa dari usul teman-teman tadi, bagaimana kalau kriteria yang 14 ini nggak terpenuhi? Dan dapat kami laporkan, Pak Sekjen, kami di Buleleng, wakili teman-teman di Bali juga, kami di Buleleng ini dari 129 desa itu sudah membentuk Satgas COVID. Sudah jalan. Kemudian tempat isolasi, setiap desa juga sudah menyiapkan. Ya. Jadi sudah ready semua. Kemudian terkait dengan alat-alat kesehatan seperti termogen, kemudian ada rapid test, ini juga kami kewalahan. Dan kewalahan artinya banyak desa memerlukan kalian itu dan kami sudah sarankan untuk menganggarkan di APBD desanya dalam pos kegiatan mendesak tidak terduga. Jadi silakan itu di sepanjang kebutuhan untuk Satgas. Nah kemudian kami juga di Kabupaten Buleleng sudah mengalokasikan untuk kegiatan dalam rangka PKT juga, seperti membuat dapur umum. Ibu-ibunya kita gaji 85.000, sehingga kebutuhan Satgas COVID ini, jadi nanti dapur umum yang menyediakan. Itu satu. Yang kedua, termasuk juga PKT pada penyemprotan ke rumah-rumah yang ada di desa. Ini juga kami polakan melalui program PKT. Sehingga program PKT-nya jalan, termasuk juga kami sudah menyarankan kepada desa-desa yang punya hutan desa, dalam aspek ketahanan pangan ke depan, kami juga sudah sarankan untuk penyediaan bibit. Jadi yang rabas rumputnya dan sebagainya, itu dilakukan oleh program PKT, setelah selesai nanti ditanami jagung, ditanami lombok, ditanami sawi, dan sebagainya, sehingga kebutuhan masyarakat di desa itu bisa terpenuhi. Nah, ini kami sudah lakukan pendampingan kepada desa, tapi harapan juga Pak Sekjen, Pak Menteri, satu hal, persyaratan transfer kedua, ya, itu kita kan pakai pola PMK 205. Apakah boleh dalam rangka tanggap darurat, karena di desa memerlukan uang, persyaratan itu agak dikurangi. Artinya apa? Jadi mungkin di situ ada ketentuan tanggap darurat yang dibuat oleh masing-masing desa, sehingga dana transfer yang kedua dapat masuk ke rekening kas desa. Jadi yang persyaratan PMK 025 itu ya agak dirubah sedikit, kemudian dasarkan dengan surat pernyataan kepala desa tanggap darurat di desa, kemudian itu jadikan dasar untuk amprah. Di samping juga persyaratan-persyaratan lain, kalau kita pakai ketentuan PMK 025 itu adalah 50% itu harus terrealisasi yang tahap pertama. Jadi karena ada COVID, maka ada kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan, berkumpul, dan sebagainya. Dan ini perlu pertimbangan Pak Sekretaris Menteri, mudah-mudahan teman-teman kami di Bali semua, termasuk juga kami menyampaikan ada salah satu desa sudah ditransfer uangnya 60%, itu Kabupaten Negara, uangnya sudah habis Pak, sudah 120% selesai. Nah sekarang turun BLT, dari mana diambilkan uang? Nah, ini perlu juga kami sampaikan, sehingga berikan kami apa harus kami lakukan di Provinsi Bali, kemudian di Kabupaten Buleleng, di negara. Yang jelas, apakah hal ini artinya kami di desa sudah menyiapkan sembako juga, diberikan kepada orang-orang yang terdampak, sudah barang tentu didasari pada pendataan oleh Satgas COVID. Saya rasa demikian, Pak Sekretaris. Waktu saya kembalikan, mohon kami berikan petunjuk, arahan, sehingga teman-teman kami, pendamping, semua ada pegangan bagi kami, selain kami sudah berpedoman pada surat yang sudah ada. Saya akhiri dengan para Santi, Om Santi 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 Om,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, ya, Waalaikumsalam. Mohon maaf nama Pak. Sebutkan nama Pak. Udah mati ya? Imade Subur. Mati. Imade Subur. Imade Subur. Ya. Terima kasih Pak. Berikutnya untuk Belu, kalau masih ada kesempatan, bisa nyambung nggak? Satu lagi? Oke, nggak bisa. Kita berikan kesempatan satu lagi. Kita berikan kesempatan satu lagi, silakan yang sudah siap. Oke, Sumba Barat. Ayo persilakan Sumba Barat, sebutkan nama dan menyampaikan secara singkat apa yang perlu klarifikasi. Baik, terima kasih. Selamat siang Pak Sekjen. Salam sehat selalu. Saya Jeffrey Dapamerang, Kepala Dinas PMD Kabupaten Sumba Barat. Saran saya satu saja Pak. Untuk mempercepat proses penanganan COVID di desa, ini membutuhkan penyelesaian administrasi yang banyak. Penetapan APBD saja Pak itu membutuhkan waktu yang lama. Apalagi misalnya mekanisme perubahan APBD. Kalau kita ikuti normal, maka saya yakin setelah corona ini berakhir, APBD perubahannya belum jadi. Oleh karena itu, saya minta dukungan dari pemerintah pusat, Pak. Baik itu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, terutama Kementerian Desa, untuk memberi penguatan kepada kami kabupaten, sehingga kami bisa melakukan sesuatu yang seperti diskresi. Karena kalau kita mengikuti prosedur yang sesuai dengan peraturan yang berlaku selama ini, proses pencairannya akan lama, Pak. Demikian dari Sumba Barat. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Jenifri ya. Jenifri. Ya, terima kasih. Oh, Jeffrey, Pak Jeffrey. Ya, terima kasih Pak Jeffrey. Oke, sudah ada 2 pertanyaan dan secara singkat mungkin ini juga nanti bisa disampaikan oleh Pak Sekjen. Kami persilakan Pak Sekjen, kami tidak perlu menyebutkan satu-satu tapi sudah terangkum. Kami silakan Pak Sekjen. Terima kasih Pak Kabar. Saya ingin menjawab tadi pertama pertanyaan yang belum diselesaikan, yakni terkait dengan bagaimana tentang cashless ya. Artinya kita memberikan uang kepada calon penerima ini adalah melalui satu rekening. Nah, terus terang Bapak Ibu sekalian, kita memang ingin dengan sistem seperti ini kita akan membangun semacam penguatan keuangan inklusif di pedesaan. Namun demikian tentunya ya kita juga nanti di dalam prakteknya kami juga istilahnya memberikan semacam keleluasaan bagi daerah-daerah yang seandainya ini kesulitannya jauh lebih tinggi, tentunya masih dimungkinkan untuk memberikan secara tunai. Tadi bagus ada satu hal yang menyangkut masukan dari Pak Made Subur, bagaimana pemberian keuangan uang tersebut diberikan tidak dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk barang, dan barangnya itu misalnya adalah sudah disiapkan di BUMDes. Saya rasa kalau seandainya semua kita sudah melakukan satu program misalnya seperti Laku Pandai, bisa saja ini menjadi alternatif. Cuman sampai saat ini Pak, kami karena namanya juga bantuan langsung tunai, kami harapkan tetap dalam bentuk tunai. Namun demikian, ini juga adalah merupakan kesempatan, terutama adalah para BUMDes, ini untuk bisa memfasilitasi aneka kebutuhan pokok yang memang itu akan dibutuhkan oleh masyarakat manakala masyarakat sudah menerima BLT. Karena selain dari BLT dana desa ini, juga ada BLT yang lain yang sudah selama ini diberikan. Contohnya adalah BLT dari program Keluarga Harapan atau PKH. Terus kemudian BLT bantuan pangan non tunai.
Dan sebentar lagi juga diluncurkan tentang kartu prakerja. Nah, oleh karena itu, tentunya dengan tadi semakin banyaknya uang yang mudah-mudahan beredar di tingkat masyarakat desa, tentunya akan menciptakan peluang-peluang tadi adalah usaha untuk bisa difasilitasi oleh kelembagaan ekonomi yang dimiliki oleh desa, yakni adalah BUMDes. Sehingga BUMDesnya juga bisa istilahnya akan menjadi supplier dari kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat desa. Kemudian tentunya kami memberikan apresiasi Pak Made terkait dengan langkah-langkah yang sudah dilaksanakan oleh Kabupaten Buleleng untuk merespon surat edaran yang sudah kita berikan. Surat edaran kita luncurkan kalau nggak salah itu adalah pada tanggal 24 Maret ya. Artinya 24 Maret belum 1 bulan Bapak sudah sangat sigap. Dan saya yakin juga kabupaten-kabupaten lain, desa-desanya sudah sangat sigap untuk merespon yang terkait dengan surat edaran tersebut. Nah, memang di dalam surat edaran yang nomor 8, kita fokus di 2 hal waktu itu, yakni adalah terkait dengan penguatan PKTD dan juga terkait dengan tanggap COVID-19. Sehingga tentunya teman-teman semua, mudah-mudahan ini adalah kesempatan juga yang tadi juga sudah direspon dengan sangat tepat oleh Kabupaten Buleleng dalam rangka mengantisipasi kondisi saat ini. PKTD saya senang sekali Pak Made, Bapak sudah memperluas definisi dari pengertian padat karya tunai. Kami sedikit saya kasih tambahan karena ini menggunakan dana desa dan dilakukan oleh desa, maka kita menyebutnya adalah padat karya tunai desa. Karena memang program padat karya itu sendiri juga dilakukan oleh kementerian yang lain. Artinya ada kementerian-kementerian tertentu yang memang arahan Presiden, Bapak Presiden untuk menjalankan program padat karya tunai. Seperti misalnya adalah dari Kementerian PUPR yang sudah mengalokasikan anggaran cukup besar yakni sekitar 10 triliun untuk melaksanakan program padat karya tunai. Jadi padat karya tunai bukan hanya terkait dengan pekerjaan-pekerjaan infrastruktur, tapi juga pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan tanggap COVID-19. Seperti tadi adalah membangun dapur umum, menyiapkan ruang isolasi, melakukan penyemprotan atau disinfektan secara bersama. Bahkan juga kalau seandainya ada mungkin keterampilan membuat seperti masker seperti yang saya gunakan ini. Ini adalah dari kain dan itu siapapun sebetulnya para BUMDes yang memiliki orang-orang yang misalnya memiliki keterampilan menjahit bisa dioptimalkan untuk membuat masker ini. Jadi dalam hal ini PKTD mohon dipahami dalam pengertian yang cukup luas. Nah, kemudian yang terkait dengan tentunya adalah ketahanan pangan tadi. Memang betul Bapak-Ibu sekalian. Kita dalam hal ini, saya memang konferensi kita, ya FitCon kita hari ini, memang fokus kita bicara tentang bagaimana 3 program untuk sebetulnya dalam merespon COVID-19 secara tepat di pedesaan. Namun demikian, kita juga berpikir bagaimana sebetulnya yang namanya kondisi saat ini, kita merupakan momentum untuk membangun ketahanan pangan di tingkat pedesaan. Saya rasa musim ini, bulan-bulan ini sebagian besar daerah-daerah desa-desa itu sudah mulai panen. Jadi sebetulnya kondisi seperti ini juga bisa menjadi bagian penting untuk menguatkan para petani dengan kita membeli beras-beras yang memang diproduksi oleh para petani. Nah, demikian Pak mungkin tentang persyaratan transfer Pak. Kami dalam hal ini tadi persyaratan memang ditanyakan oleh banyak pihak, terutama adalah ketentuan yang terkait dengan PMK 025. Kami dalam hal ini memang sebetulnya kita semua adalah cepat-cepatan untuk melakukan istilahnya hal agar ketentuannya ini adalah bisa selesai. Dan alhamdulillah ternyata Permendes ini kita cukup cepat Pak
waktunya hanya 2 hari, kita bisa menyelesaikan. Nah, kami sudah berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan terkait dengan tadi penyaluran. Kita ingin memberikan masukan dan terutama masukan Bapak hari ini, Pak Made Subur, kita kasihkan kembali bahwa tolong disederhanakan dari PMK 025 itu. Termasuk juga adalah terkait dengan yang namanya, tadi Bapak sudah, Pak yang terakhir, Pak Jeffrey, sudah menyampaikan, kalau mengikuti prosedur normal, COVID selesai, belum tentu APBDes perubahan sudah selesai. Oleh karena itu, kami memberikan masukan yang sangat jelas kepada teman kita dan dengan kolega kita Kemdagri untuk bisa melakukan penyederhanaan, untuk melakukan dalam rangka percepatan seluruh prosedur administrasi yang dibutuhkan agar kita semua, ini adalah ketika kita mengeksekusi kegiatan, kita nanti tidak terbebani dengan persoalan-persoalan yang kemungkinan orang lain adalah mempermasalahkan dalam situasi yang normal. Oleh karena itu, semuanya adalah dalam spirit yang tunggal, yakni adalah spirit Perpu nomor 1, kemudian dipertegas lagi dengan Perpres nomor 12, menyebut bencana non alam, penanganan COVID-19 sebagai bencana nasional. Nah, ini adalah sebagai landasan kuat untuk kita menerbitkan seluruh regulasi-regulasi yang tentunya adalah menyesuaikan dengan spirit dari Perpu, spirit dari Perpres nomor 11 ini. Demikian Bapak Ibu sekalian yang ingin kami sampaikan. Kami yakin di tingkat Bapak Ibu sekalian di dalam operasionalnya ini banyak hal-hal yang kecil-kecil yang ingin nanti disampaikan agar semuanya clear. Oleh karena itu, kami memfasilitasi di dalam hal ini adalah call center yang bisa Bapak gunakan, yakni di call center nomor 15040, silahkan nanti menanyakan aspek-aspek teknis terkait dengan implementasi Permen nomor 6 tahun 2020 tentang perubahan Permen Des PDTT nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa. Mudah-mudahan kita semua tentunya apa yang kita lakukan ini mudah-mudahan sesuatu yang respon yang tepat, akurat, dan betul-betul bisa segera menyelesaikan yang namanya problematika yakni adalah wabah COVID-19 segera berlalu. Selamat bekerja Bapak Ibu sekalian, semoga Tuhan Yang Maha Esa, Sang Hyang Widi selalu menyertai kita semua, sehingga kita selalu dinaungi kesehatan dan juga kekuatan untuk menjalankan mandat ini dengan sebaik-baiknya. Salam kami kepada seluruh warga dan keluarga, mudah-mudahan kita segera menjalani ini dan juga wabah COVID segera berlalu dari Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatiannya dan tanggapan beberapa hal yang terkait dengan penjelasan Permen Des nomor 6 tentang perubahan Permendes 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa. Karena itu yang diimplementasikan. Tapi saya yakin Bapak Ibu juga memang nanti harus mempelajari secara teknis yang ada di lapangan, baik melalui SE kami, SE 8 tahun 2020 di tanggal 24 Maret. Bapak Ibu yang kami hormati, kami tidak bisa memenuhi semua. Mohon maaf karena ini masalah waktu, jadi kami cukupkan sekian dan kami dari Kementerian Desa, PDB dan Transmigrasi, mohon maaf kalau ada kekurangan kekhilafan dan silahkan Bapak Ibu bisa menyampaikan ke call center kami di 15.040 yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Sekjen. Dari kami, mohon maaf secara pribadi kalau ada kekurangan kekhilafan dan kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Sando Sandi Om.
ada yang bisa yang kalau tadi kita sampai sekitar ini